Salam menjajua, nah di Bapak Tura Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang pemirsa, hari ini kita tak masak, hari ini saya nak jawab satu pertanyaan dari subscriber saya ya, yang dia tanya rupanya sudah lama. Semenjak PKP ini pemirsa banyak sekali yang berniaga ke kampung kami ini. Seringgit, dua ringgit, seringgit, dua ringgit, seringgit, dua ringgit. Bus apa dek? Lala ada, sotong ada, udang ada, ikan ada, semua pun ada. Tinggal tunggu di rumah, semua datang ke rumah pemirsa. Oke, hari ini saya nak menjawab satu pertanyaan dari subscriber saya yang sudah lama disampaikan dan baru saya lihat hari ini. Minta maaf sekali ya, karena banyak terjadi kesalahpahaman. Jadi saya ingat nak buat vlog lah untuk satu pertanyaan ini. Kalau saya replay di sana mungkin dia sudah melupakan komentarnya itu karena sudah 3 minggu yang lalu begitu. Jadi kita buat satu vlog ya. Ini juga untuk memperjelas yang masih penasaran. Nah, karena bukan cuma subscriber saja pemirsa yang penasaran, suami saya pun kadang-kadang dia ini salah paham. Nah, jadi saya terangkan di sinilah ya. Tapi sebelum kita mula, saya semalam buat TikTok. Saya ini kebiasaan memang buat TikTok pemirsa. Ketika saya kapan ada masa, bukannya saya ini nak buat TikTok. Ganti baju sebab nak buat TikTok. Saya ini bukannya artis TikTok. Saya ini macam TikTok tuh banyak juga informasi yang kita dapat dari sana ya, walaupun hanya cepat-cepat gitu pemirsa. Ya walaupun lebih banyak lebaynya. Jadi saya buat TikTok itu pakai baju tidur dan terus saya buat TikToknya di dapur. Jadi ada satu subscriber saya, dia inbox di Messenger katanya, saya ini fans kamu Sri, tolong kalau nak buat TikTok tuh kena kemas-kemaskan dulu rambut, sekurang-kurangnya makeup tipis-tipis pun jadilah. Dia cakap, oh saya ingatlah, sebab itu saya sebenarnya lebih teringin kawan daripada fans pemirsa. Saya ini bukannya artis yang memiliki fans ya. Kalau fans tuh dia nak kita nih senantiasa perfect. Kamu lihat saya dari handphone kamu, saya buat video, saya tunjuk macam kemahiran saya menunjuk sesuatu yang membuat kamu itu suka pada saya, and then you fans dengan saya lah. So kamu nak lihat benda tu senantiasa ada dalam diri saya. Bila saya tunjukkan ini jual udang pemirsa, jual udang pun musik macam ini. Jadi bila kamu satu masa melihat sisi lain dari hidup saya ini, misalnya saya ini adalah orang yang selalu terlalu polos dan terlalu tampil apa adanya, and then kamu terus bilang tak boleh macam ini, saya tak boleh, itu adalah fans. Itu adalah fans. Fans tidak mau melihat sisi keburukan kita, tidak mau melihat sisi negatif kita. Dia hanya ingin melihat kita ini senantiasa seperti apa yang dia harapkan begitu. Tapi kalau kawan, misalnya kita punya kawan, Sri nanti pukul 10 saya jemput ya, siap-siap kita pergi makan hari ini. Oke. Dah pukul 10 sampai dia di rumah, oh iya kan makan, oh aku belum mandi, macam mandi, tak payah mandi, cepat nanti lambat jam, tak payah mandi. Itu kawan bisa menerima kita apa adanya. Tapi kalau fans, dia memang senantiasa nak kita ini perfect. Oke, sudah panjang lebar. Oke lah, ini pertanyaan, salah satu pertanyaan datang dari subscriber saya. Pertanyaan kira-kira begini, Kak Sri, gaji sebelum 100.000 subscriber dengan selepas 100.000 subscriber itu lebih besar ke? Maknanya gaji selepas 100.000 dan sebelum 100.000 itu gajinya lebih besar gitu kan? Mesti 100.000 subscriber lebih gajinya lebih besar ya kan Kak? Mungkin dia nanyanya begini pemirsa, gaji saya sebelum 100.000 subscriber dengan selepas 100.000 subscriber itu mesti lebih besar selepas 100.000 subscriber kan Kak, dia cakap. Sebenarnya pemirsa, sudah saya jelaskan di jauh-jauh hari, yang menentukan gaji seorang YouTuber itu adalah viewersnya, penontonnya, jam tayangnya, bukan jumlah subscribernya, begitu pemirsa. Oke. Nah, ini juga ada selalu kesalahpahaman antara saya dengan suami saya. Suami saya ini kadang-kadang hujung-hujung bulan dia tengok handphone saya, and then dia cek di YouTube Analytics, YouTube Studio, and then dia akan lihat seperti ini tampilan YouTube Studio saya terbaru. Dia cakap, oh my god, baru tanggal 12 hari bulan darling sudah 2.900 sudah 2.300 lebih. Gajimu nanti tanggal 2 bulan depan sudah sampai 4.000 lah, dia cakap. Oh, suamiku kesayangan, tidak sama seperti itu yang kita jangkaukan ya. Ini adalah estimasi atau perkiraan pemirsa. Nah, ini saya tunjuk ya, gaji saya Bisa angkat. jangan kacau sedikit maminya. Aku tadi saya mau post tapi tak payahlah, ini background saya ini jangan terlalu dipedulikan ya. Saya ini orangnya kalau mau buat
menjawab pertanyaan itu pemirsa secara gamblangnya ya. Kalau kalian buka di social blend, kalau di social blend memang dia akan cakap gaji saya itu antara $625 sampai $10.000. Tapi pemirsa, seumur hidup saya membuat YouTube ini saya tak pernah angkat lagi $10.000. Kalau saya satu bulan sudah angkat $10.000, saya rasa sudah saya buat satu banglo di Malaysia. Apa gaji 40.000 satu bulan kan? Tak pernah. Ya, ini pun perkiraan saja ya. Social blend ke apa semua estimatif pendapatan YouTube itu semuanya adalah perkiraan. Yang paling tahu berapa gaji adalah Tuhan punya channel sendiri, dan itu bisa dicek oleh saya seorang. Walaupun husband saya kadang-kadang dia tahu email saya, dia tak tahu cek pun berapa bersihnya. Karena apa? Karena YouTube ini saya pun tidak tahu bagaimana penghitungannya ya. Karena dulu saya pernah melamar bekerja di bagian YouTube AdSense, bagian keuangan. Saya melamar pekerjaan, ya belum diterima. Saya lebih dulu dilamar oleh suami saya. Nah, jadi begitulah dia. Tak tahu bagaimana perkiraan mereka. Jadi biasanya tuh income kita itu ditutup setiap tanggal 2 gitu. Jadi sebelum tanggal 2 tuh biasanya tanggal 1 atau tanggal 30, misalnya kita dapat 2.500 tuh tiba-tiba akan dipotong entah $10, entah $9. Pokoknya mereka itu betul-betul mengira bersihnya begitu. Kenapa yang dipotong itu Kak Sri? Misalnya begini, you punya 4 handphone, satu handphone tuh you ada sampai 10 email lah kan, 10 email. Dan hari ini email ini pula tengok you punya video, iklan, tarik garis tuh, ngam-ngam dekat iklan je kita on kan. Oke, iklan, lagi iklan. Pokoknya iklan je kita on kan dengan, tapi kan setiap kita daftar email, verifikasi pasti dengan nomor handphone yang satu kan. So, mungkin dia orang tahu, oh ini satu orang melihat video hanya di bahagian iklan saja. So, dia akan potong semua itu. Mungkin begitulah mungkinlah ya, makanya katanya jangan berulang-ulang melihat video kita. Jadi dipotong. Jadi selalu setiap bulan itu ada dipotong. Tapi kalau saya kan real ya, saya tak punya beberapa email dan melihat video saya semua gitu. Paling dipotong pun satu bulan itu setelah dikira-kira bersihnya paling dipotong $1 atau kadang-kadang 90 sen begitu. Tak pernah lah sampai banyak begitu. Tapi kalau yang mungkin memang dia buat ya macam yang saya buat tadi, cekap tadi, dia punya banyak email, and then bila dia upload video, email tuh satu email tuh dia tonton semua dia punya video, dia skip di bagian iklan tuh, hanya di bagian iklan yang dia tengok full gitu. Video tuh dia tak nak tengok gitu. Iyalah, siapa mau tengok diri sendiri kan. So itu bagian YouTube akan potong begitu pemirsa. Harap maklum ya pemirsa, background belakang. Oke, ini saya nak tunjukkan satu contoh ya. Saya tunjukkan dulu gaji saya. Dulu Min, aku jangan gaji saya di bulan November 2020 saya dapat dalam $2.564 kan. Yang seperti yang kalian tahu, setiap bulan itu subscriber saya senantiasa bertambah, entah itu nambahnya cuma 3.000 atau 2.000 atau mentok-mentok 1.000, pokoknya setiap bulan itu bertambah ya. Tapi gaji itu tak sama. Kalau kalian lihat di bulan November saya dapat $2.564. Di bulan Desember, bulan berikutnya saya hanya dapat $2.546, turun walaupun subscriber saya naik. And then di bulan berikutnya, di bulan Januari saya hanya dapat $2.000. So gaji itu tak ditentukan oleh jumlah subscriber tetapi jumlah viewers ya. Kalau video kita tuh view-nya banyak, otomatis gaji kita banyak. Walaupun subscribernya tak naik, tak kisahlah, janji view itu tetap ada. Oke, kita boleh dapat income yang lebih. Tapi kalau subscriber tuh naik, ada setengah channel dia macam ni, meletup, pup. 1-2 video orang tengok tuh meletup. Tapi video berikutnya sudah tak ada orang tengok begitu. Jadi gajinya akan turun begitu. Kena hempuk kepala saya. Jadi begitulah dia pemirsa, betul-betul pusing kepala saya nih. Untuk yang bertanya, minta maaf ya dek, penjelasannya banyak gangguan, tapi begitulah intinya adalah yang mempengaruhi jumlah gaji dari seorang YouTuber itu adalah viewersnya, penontonnya, jumlah tontonnya, bukan subscribernya. Walaupun subscriber kita berjuta-juta, kalau view kita itu tak sampai 10.000 pun, mungkin gaji kita pun akan sedikit. Begitu pemirsa ya. Saya ini kalau menunjukkan income saya itu saya lihat yang sudah bersih, yang sudah saya terima begitu. Biasanya kan YouTube ini video di bulan Desember akan kita ambil uangnya di bulan Januari. Video di bulan Januari duitnya akan kita ambil di bulan Februari. So yang saya dapat $2.000 tuh akan saya ambil bulan ini.
25 hari bulan Februari. Untuk Februari ini saya akan ambil di Maret. Oke, itulah dia video kita sembang-sembang untuk petang ini ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah melihat video saya ya. Kita jumpa lagi dalam video ya. Sudah kena hempuk kepala saya. Dah takut saya nanti hempuk lain pula, batu pula melayang nanti ke kepala saya ini kan.